Ada dan iqamah Ustadz untuk memakamkan jenazah, insyaallah. Ini ya kalau saya sih baca pendapat hadis terkait dengan masalah ini, hadisnya lemah Bapak Ibu gitu. Ada nggak Ustadz ulama yang mengatakan boleh? Ada. Disinilah kadang-kadang terjadi sebuah perbedaan di antara kita mengadani jenazah yang sudah meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam. Kalau Bapak Ibu dalam bicara fikih gitu ya, bicara pendapat, bicara kemudian kita mengambil pendapat A, pendapat B. Kalau sudah punya pendapat, ya jangan kemudian berlonggar-longgar dalam masalah pendapatnya si fulan. Dan dalam bab masalah ini pendapat yang paling kuat yang kita ambil Bapak Ibu. Gitu. Kalau saya lebih cenderung tidak diadani. Ya, kalau ada yang pendapat lain ya wallahu a'lam, ya mungkin barangkali punya istinbat tersendiri ya. Tapi yang jelas seorang muslim hendaknya dia memegang sebuah pendapat yang dengan pendapat itu dia bisa gunakan sebagai hujjah. Sebagaimana para a'immah ya. 4 madhab itu Bapak Ibu, dia punya pendapat masing-masing. Bisa jadi keras satu dengan yang lain. Artinya tidak sama gitu. Dan sangat memaklumi. Contoh, bab masalah kunut. Bab masalah kunut enggak perlu diperdebatkan. Enggak perlu menjadi identitas ciri khas. Oh, ini yang kunut kelompok A, oh yang enggak kelompok B, enggak usah. Terima. Ya, para imam kita juga demikian. Yang enggak pakai kunut ketika dia kunjung ke ulama yang kunut menggunakan kunut. Yang ulama istilahnya tidak mengeluarkan faedah tidak mengeluarkan fatwa kunut, itu juga ketika datang ke ulama yang tidak kunut ya menggunakan kunut ya berkunut. Nah, hal seperti ini yang saya maksud, selama masih bisa ditolerin dalam bab masalah bukan usul nggih, bukan pokok daripada syariat yang sifatnya masih furu' cabang-cabangnya, maka monggo jenengan legowo dan bagaimana menyikapinya. Tapi juga tidak kemudian seenak kita. Kalau sama A, mentang-mentang dia pendapatnya B, kita B. Nanti sama C, pendapatnya C, kita C, nggak bisa. Seorang muslim harus punya pendapat, makanya kita punya pedoman Syafi'iyah Bapak Ibu. Madhab Syafi'iyah salah satunya itu paling keras dalam bab masalah hal-hal seperti ini. Di antara sekian madhab Syafi'i itu yang paling tegas, paling keras. Nah, cuma kadang-kadang karena kita barangkali belum menyentuh kitabnya Al-Imam Syafi'i ya, atau Baqat Syafi'iyah atau Kitabul Syafi'i itu ya mungkin hanya mendengar kemudian mengikuti, kita belum menyelami kitabnya Al-Imam Syafi'i yang menjadi pedoman kebanyakan orang Indonesia. Nah,